Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mailin Alfiana Salasarosita. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Sistem reproduksi manusia termasuk reproduksi seksual, yaitu reproduksi yang terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk individu baru. Materi pertama yang akan kita bahas adalah struktur reproduksi pria. Di sini terdapat 9 organ reproduksi pria. Yang pertama adalah penis. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan juga semen. Organ selanjutnya adalah testis. Testis merupakan sepasang organ lunak yang berbentuk oval dengan ukuran panjang 4-5 cm dengan diameter 2,5 cm. Di dalam testis terdapat pintalan tubulus seminiferus sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Organ selanjutnya adalah skrotum. Skrotum berupa kantong longgar yang berfungsi mengatur suhu lingkungan testis beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Setelah sel sperma telah terbentuk di tubulus seminiferus, selanjutnya sperma akan menuju ke epididymis. Di sini sperma akan disimpan sekitar 6 minggu hingga menjadi dewasa, motil, dan juga fertil. Selanjutnya adalah saluran vas deferens. Saluran vas deferens berfungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju kantong sperma. Organ selanjutnya adalah uretra. Uretra merupakan saluran kelamin dari kantong semen dan berfungsi sebagai saluran pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Organ selanjutnya adalah kelenjar aksesori yang meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Vesikula seminalis berfungsi menghasilkan cairan kental bersifat basa untuk menutrisi dan melindungi sperma, sedangkan kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan basa menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6-6,5. Untuk kelenjar Cowper berfungsi menghasilkan cairan bersifat basa yang mengandung lendir untuk pelumasan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur reproduksi wanita. Organ yang pertama adalah ovarium, ovari atau ovarium. Organ ini berjumlah sepasang, berbentuk seperti buah kenari yang berfungsi sebagai tempat oogenesis atau sebagai tempat pembentukan sel telur, serta sebagai tempat penghasil hormon estrogen dan progesteron. Organ selanjutnya adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat bertemunya sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Organ selanjutnya adalah uterus atau rahim, yang merupakan organ tunggal berongga berbentuk seperti buah pir terbalik. Dinding uterus tersusun dari 3 lapisan. Yang pertama adalah perimetrium atau lapisan terluar, kemudian miometrium, lapisan tengah, jaringan otot polos, dan endometrium, yaitu lapisan terdalam. Di lapisan endometrium inilah berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Organ selanjutnya adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Materi selanjutnya adalah spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di tubulus seminiferus. Terdapat 4 fase dalam spermatogenesis. Yang pertama adalah fase pembelahan, fase pertumbuhan, fase pematangan, kemudian spermiogenesis. Pada masa awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid 2N
atau mengandung 23 pasang kromosom. Spermatogonium kemudian akan berubah menjadi spermatosit primer melalui pembelahan mitosis. Berikutnya, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder melalui pembelahan meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid, N atau mengandung 23 kromosom. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, terjadi proses spermiogenesis, yaitu proses pembentukan spermatid menjadi spermatozoa. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah oogenesis. Oogenesis adalah pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium. Terdapat 3 tahapan, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Tahap penggandaan terjadi di dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Pada saat tahap ini, sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid. Berikutnya adalah tahap pertumbuhan yang terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap ini, oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Selanjutnya, oosit primer berada dalam keadaan istirahat sampai anak perempuan mengalami masa puber yang ditandai dengan menstruasi. Selanjutnya adalah tahapan pematangan. Tahap pematangan. Pada tahap ini, oosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder kemudian akan membelah menjadi ootit dan badan polar melalui meiosis 2, sedangkan badan polar yang pertama akan menghasilkan 2 badan polar. Saat menjelang terjadinya peleburan inti sel telur dengan inti sperma, ootit kemudian berkembang menjadi ovum atau sel telur, sedangkan ketiga badan polar yang menempel pada ovum tidak berfungsi dan mengalami degenerasi. Materi selanjutnya adalah menstruasi. Menstruasi merupakan peluruhan dinding rahim, yaitu endometrium, yang disertai dengan pendarahan yang diakibatkan karena tidak adanya fertilisasi. Gambar di samping menjelaskan tentang siklus menstruasi yang terdiri dari 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan yang terakhir fase pasca ovulasi. Pada fase menstruasi, sel telur yang berada dalam lapisan endometrium pada uterus dilepas bersamaan dengan robeknya endometrium melalui pendarahan, sehingga dinding uterus berubah menjadi sangat tipis. Kemudian adalah fase praovulasi. Fase ini dimulai pada hari ke-5 sampai ke-14. Pada fase ini, hormon FSH dan hormon LH menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang membuat lapisan endometrium yang luruh terbentuk kembali. Selanjutnya adalah fase ovulasi. Pada fase ini, sekresi hormon estrogen sangat banyak, maka sekresi hormon FSH mulai menurun dan digantikan dengan sekresi hormon LH. Adanya stimulasi hormon LH menjadikan folikel semakin matang dan menyebabkan sel telur keluar dari folikel, yaitu terjadinya ovulasi.
Selanjutnya adalah fase pasca ovulasi. Pada fase ini, folikel yang pecah berubah menjadi badan padat berwarna kuning, yaitu korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Bersama hormon estrogen, hormon progesteron ini berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium sehingga siap untuk penanaman embrio. Tetapi apabila sel telur pada uterus tidak dibuahi, korpus luteum mengalami degenerasi menjadi korpus albikan. Akibatnya, sekresi hormon estrogen dan progesteron semakin menurun dan sebaliknya, sekresi hormon FSH dan LH naik kembali. Karena darah tidak mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron, endometrium tidak bisa bertahan dan luruh bersama darah. Ini menunjukkan fase pasca ovulasi berganti menjadi fase menstruasi. Selanjutnya adalah gestasi atau kehamilan. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka selanjutnya terjadi menstruasi. Tetapi jika fertilisasi itu terjadi, selanjutnya akan masuk ke masa gestasi atau kehamilan, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Gambar di samping kanan menunjukkan perkembangan janin, perkembangan dari awal pembuahan sampai menjadi janin di umur sekitar kurang lebih 38 minggu. Di dalam rahim tersebut, janin dilindungi oleh beberapa membran seperti amnion, kantung kuning telur, korion, dan allantois. Setelah sekitar kurang lebih 40 minggu berkembang di dalam rahim, selanjutnya akan terjadi proses persalinan atau masuk ke tahap partus. Selanjutnya adalah materi persalinan. Persalinan di sini dibagi menjadi dua, yaitu secara normal ataupun secara sesar. Adapun secara normal melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap dilatasi serviks, kedua kelahiran bayi, ketiga kelahiran plasenta. Dilatasi serviks biasa disebut pembukaan, di mana serviks dipaksa melebar untuk jalan kepala bayi sekitar 10 cm. Tahap ini paling lama, terjadi mulai dari beberapa jam hingga 24 jam. Tahap selanjutnya adalah kelahiran bayi. Bayi mulai bergerak melewati serviks dan vagina. Kelahiran bayi berlangsung selama 30-90 menit. Tahap ketiga adalah kelahiran plasenta, terjadi segera setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dari miometrium dan mengeluarkannya melalui vagina. Kelahiran plasenta berlangsung 15-30 menit. Adapun persalinan secara sesar merupakan proses persalinan melalui pembedahan di perut serta rahim ibu untuk mengeluarkan bayi. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan seorang ibu tidak bisa melahirkan secara normal. Di antaranya 1. Kondisi panggul ibu yang terlalu sempit. 2. Ukuran bayi yang terlalu besar, biasanya di atas 2,5 kg. Ketiga, bayi kembar, dan keempat, posisi bayi. Biasanya posisi bayinya sungsang atau miring. Materi selanjutnya adalah tentang keluarga berencana atau biasa disebut KB. Ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengontrol angka kelahiran dan membantu mengontrol pertambahan jumlah penduduk di suatu negara serta untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Metode yang digunakan dalam program KB adalah metode kontrasepsi. Prinsipnya adalah untuk menghambat pergerakan sperma ke ovum, mencegah ovulasi, atau mencegah implantasi zigot. Macam-macam KB yang sering digunakan di Indonesia adalah pil KB, KB suntik, kondom, implan, dan juga IUD atau intrauterine device. Untuk pil KB dan suntik KB, cara kerja mereka adalah mencegah ovulasi. Sedangkan untuk implan dan IUD, mereka menghambat implantasi dengan cara memblokade implantasi.
Untuk kondom sendiri merupakan metode shawar mekanis, yaitu untuk mencegah pergerakan sperma ke tuba Fallopi. Materi selanjutnya adalah kelainan pada laki-laki. Banyak sekali gangguan yang bisa menimpa pada organ atau sistem reproduksi laki-laki. Yang kali ini yang akan saya bahas adalah tentang ginekomastia, yaitu suatu kondisi di mana jaringan payudara membesar pada laki-laki. Ginekomastia disebabkan oleh meningkatnya hormon estrogen dan berkurangnya hormon testosteron. Ada juga beberapa faktor yang bisa menyebabkan ginekomastia. Yang pertama adalah obesitas. Kelebihan berat badan bisa meningkatkan kadar estrogen yang membuat jaringan payudara bertumbuh. Nomor 2 adalah bayi laki-laki yang baru lahir. Itu karena estrogen melewati plasenta dari ibu ke bayi, namun hal ini hanya bersifat sementara. Sedangkan faktor yang ketiga adalah usia. Karena seiring bertambahnya usia, pria akan menghasilkan lebih sedikit hormon testosteron. Pria yang lebih tua cenderung memiliki lebih banyak lemak di tubuh, dan ini bisa menyebabkan pertumbuhan jaringan payudara berlebihan. Materi selanjutnya adalah kelainan pada perempuan. Kelainan yang terjadi di sistem reproduksi perempuan. Di sini yang akan saya bahas adalah kanker payudara. Kanker payudara adalah salah satu kanker yang berkembang di sel-sel payudara. Penyebabnya bisa berupa faktor genetik, keturunan, hormon, dan juga lingkungan. Kanker payudara sering terjadi pada wanita di seluruh dunia nomor 2 setelah kanker serviks. Apabila telah mengetahui gejala-gejala kanker payudara, sebaiknya segera pergi ke dokter untuk memastikan dan bisa mengawali dan bisa melakukan pencegahan atau pengobatan lebih awal.